Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, setiap hari saya selalu mencoba mencermati dialog yang disampaikan oleh beberapa orang pakar yang menurut saya banyak hal yang bisa saya jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Apakah itu di media sosial atau di ruang terbuka, saya mencoba untuk mencermati siapapun mereka, dan ketika orang itu berbicara dengan akal sehat, memang terasa nyaman untuk didengar. Tapi ketika mereka sudah tidak menggunakan akal sehatnya, disitulah saya merasa tidak nyaman untuk mendengarkan dan mencermatinya. Banyak dialog yang dilakukan oleh orang untuk mencari kebenaran itu menghadirkan pelajaran yang sangat luar biasa. Tapi perdebatan yang dilakukan oleh orang untuk mencari kebenaran itu sangat membosankan, dan kadang-kadang muak saya melihat kok seperti itu. Dan itulah saya katakan sebagai bentuk pengkhianatan intelektual yang dulu pernah dikatakan oleh antara lain Pak Kunto Wijoyo sebagai sesuatu yang tidak etis. Bagaimana seorang intelektual itu tidak bisa menjaga integritasnya sebagai seorang intelektual. Seharusnya dia bicara dengan ilmunya dan jujur dengan apa yang dikatakannya itu sesuai dengan ilmunya masing-masing. Bersalah itu mungkin bisa terjadi, tetapi kalau orang sengaja berbohong, nah itu menurut saya minimal, meskipun para ulama juga mengingatkan, itu sudah merupakan sesuatu yang aib bagi seorang intelektual. Apalagi ketika orang itu sudah disebut sebagai ulama. Ulama itu sebenarnya kata jamak, tetapi para pakar sudah menyebut ulama itu seolah ulama itu sesosok pribadi seseorang. Alimun, ulama itu kan sementara sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim disebut dengan satu kata ulama. Dia siapa? Oh, dia seorang ulama. Dan dalam bahasa Arab kan ulama itu jamak, tetapi biarlah itu mengalir sebagai sesuatu yang sudah menjadi bagian dari budaya kita. Ketika seorang ulama itu sudah tidak menggunakan akal sehatnya dan kemudian berbohong atas nama apapun, termasuk atas nama agama, itu sebuah aib yang luar biasa. Dan tentu saja dia sudah tidak sadar bahwa ada pertanggungjawaban yang lebih besar dibanding dengan pertanggungjawaban intelektual pada sesama manusia, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seorang intelektual muslim harus begitu. Dia sadar bahwa dia bertanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga bertanggung jawab kepada Allah. Sehingga ketika terjadi pembicaraan dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah hukum, dalam masalah pendidikan, dan masalah-masalah yang lain, saya kadang-kadang risih ketika para intelektual itu sudah berbohong, tidak jujur, dan mencoba untuk mencari argumen untuk membenarkan pendapatnya, meskipun pendapatnya itu adalah pendapat yang dia sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan karena pembelaannya terhadap dirinya dan kelompoknya atau orang-orang yang memang sejak awal ya ingin dia bela, dan dia punya komitmen untuk membelanya
sampai pada batas tertentu dia sudah tidak memakai kaidah-kaidah yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya pernah menulis sebuah tulisan dengan judul intelektual partisan. Adakah itu? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, karena kasat mata kita bisa melihat banyak intelektual yang sudah menjadi sesuatu yang tidak enak dilihat, karena beliau adalah partisan apapun, partisan sebagai pendukung seseorang, mendukung kelompok orang, mendukung golongan, mendukung partai politik atau mendukung apapun dan siapapun. Itu menjadi tidak nyaman untuk disimak pendapat-pendapatnya. Bahkan kalau kemudian ulama misalnya berfatwa atas nama atau karena kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat dia tidak jujur, wah itu berat sekali bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mungkin saja terjadi. Saya katakan ya, mungkin itu bukan berarti saya menuduh, tetapi ada kemungkinan orang itu digoda oleh setan, dan kemudian karena godaan setan itu kemudian tergelincir karena tidak ingat bahwa dia harus bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kuliah subuh antara yang saya sampaikan ini sebenarnya hasil renungan saya, dan saya sengaja tidak mendesain kuliah subuh itu dengan desain-desain yang macam-macam yang itu terkait dengan pencitraan diri yang itu tidak saya sukai. Saya ingin tampil apa adanya, bahwa kemudian ada orang yang tidak suka, ya biarlah itu mengalir. Saya ingin tampil natural saja. Jadi ruangan di mana saya belajar, saya membaca, saya menulis, saya berbincang-bincang, saya merenung, saya berkontemplasi, dan saya berbicara pada siapapun. Bahwa tidak ada orang yang mau dengar itu bukan persoalan bagi saya. Yang penting saya sudah berbicara dan menyampaikan gagasan sesuai dengan apa yang saya yakini benar, dan itu adalah sesuatu yang ingin saya sampaikan, bukan hanya kepada mahasiswa saya yang saya ajar setiap saat ketika kuliah, tetapi juga pada siapapun yang berinteraksi dan mau berinteraksi dengan diri saya. Bahwa saya dikritik orang, alhamdulillah masih ada orang yang punya perhatian untuk mengkritik saya, bahkan ketika dicela, direndahkan, dihina dan sebagainya, bahkan dibully, saya nikmati aja itu sebagai bagian dari konsekuensi hidup. Dan saya yakin, dengan saya yakinnya aku yakin bahwa tidak semua yang saya katakan itu disetujui orang dan menyenangkan orang. Dan bahkan kritik-kritik saya terhadap banyak orang itu mendapatkan kritik balik, dan bukan hanya kritik sebenarnya, itu hujatan-hujatan yang bahkan cenderung menjadi bulian yang luar biasa. Jadi bulian itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari waktu saya banyak mengkritik orang, bukan orang dalam arti manusianya, pribadinya, tetapi pendapat-pendapatnya, karena saya tidak ingin terjebak pada kesalahan logika, logical fallacy yang disebut dengan argumentum et dominum. Dan pada saatnya saya mencoba untuk jujur pada diri saya dan pada siapapun ketika berkata-kata, ketika berargumen, ketika berpendapat dengan pendapat-pendapat saya yakini itu adalah sebuah kebenaran yang perlu saya sampaikan, meskipun tidak banyak orang yang suka, dan bahkan banyak orang yang tidak suka terhadap apa yang saya katakan. Dan para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan kembali bahwa kita ini diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu diberi akal pikiran. Dan akal itu seharusnya kita gunakan, dan itu bentuk syukur kita. Sikap syukur kita yang terbaik itu adalah menggunakan akal kita. Gunakan akal sehat untuk mengatakan, menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, dengan risiko apapun, dengan cara yang tepat. Makanya sering saya katakan, sikap bijak kita untuk mengatakan yang benar itu harus kita pilih, tapi bukan karena kita ingin bersikap bijak kita justru menyembunyikan kebenaran. Jangan sampai. Katakan yang benar itu benar dengan cara yang terbaik, dan katakan yang salah itu salah dengan cara yang terbaik, sehingga kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Dan ketika kita sudah memilih sebagai seorang intelektual dalam level apapun, kita harus jujur untuk berkata apapun. Yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, dengan risiko apapun. Dan itu yang selalu saya sadari, bahwa ketika saya jadi mubalik, saya jadi ustadz, saya jadi intelektual, saya jadi dosen, saya jadi guru, saya harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah kepada siapapun yang
berinteraksi dengan saya dengan risiko apapun, termasuk risiko dibenci orang, dibully orang, dihina orang, difitnah orang, itu biasa, dan itu saya nikmati dari hari ke hari. Meskipun ya orang-orang dekat saya pun juga kadang-kadang menjebalkan kadang-kadang sikapnya terhadap diri saya, tapi itulah konsekuensi dari sebuah keinginan saya ya, menjadi prinsip hidup saya. Saya harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah meskipun untuk diri saya. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya, Bapak pernah gagal? Sering. Bapak pernah kecewa? Iya. Tetapi yang benar, yang saya katakan begini, saya tidak pernah terpuruk dalam kecewaan, dan saya tidak akan pernah mau terpuruk dalam kegagalan. Saya harus bangkit dan bangkit terus. Meskipun bangkitan saya itu mungkin ya, tidak akan bisa menjawab seluruh kegagalan dan kecewaan saya ketika saya melakukan sesuatu, tetapi itulah upaya yang harus saya lakukan sebatas kemampuan saya, dan selebihnya saya bermohon kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik untukku dengan doa-doa saya. Dan saya selalu mengatakan bahwa sikap tawakal saya itu akan selalu saya iringi dengan ikhtiar doa saya selamanya, dan itu yang selalu saya katakan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam pengajian-pengajian saya. Saya tidak akan pernah berhenti berikhtiar dan berdoa, dan selalu hidup saya ini saya iringi dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hal inilah yang kemudian memicu saya untuk banyak berbicara tentang bagaimana kita menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengutip tulisannya Pak Muhammad Natsir dalam bukunya Islam dan Akal Merdeka, yang dinyatakan bahwa akal adalah salah satu alat untuk mengetahui Allah. Kalau dalam bahasanya Pak Natsir, akal adalah salah satu alat untuk mengetahui Tuhan, dan Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Nah, terkait dengan itu di dalam Al-Quran banyak pertebaran ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal dalam beragama. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah itu dalam sabdanya sudah mengingatkan bahwa agama itu tidak lepas dari akal yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan masih banyak lagi nanti penjelasan-penjelasan ulama yang mengaitkan penjelasannya itu dengan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Nah, setelah saya telusuri, memang secara eksplisit ada 13 ayat Al-Quran yang difirmankan Allah yang berisi pertanyaan afala ta'qilun. Ini langsung dikatakan oleh Allah pada kita, mengapa kamu sekalian tidak berakal? Artinya tidak menggunakan akalmu atau tidak berpikir. Kenapa kamu sekalian tidak menggunakan akalmu? Dan mengapa kamu sekalian tidak ingat? Misalnya itu kata-kata lain yang secara implisit memang terkait dengan afala ta'qilun. Tatadzakkarun, tatafakkarun, itu kan kata-kata, rangkaian kata yang searah dengan pertanyaan afala ta'qilun. Nah, pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran ini sebenarnya memancing kita dan sekaligus menjadi perintah kepada kita untuk menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita untuk memahami dan menyelami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah itu akan selalu bisa kita pahami dengan akal sehat kita. Bahkan saya pernah diskusi tentang sesuatu yang terkait dengan pernyataan Rohi Gerung itu. Ketika beliau mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, beliau menjelaskan dengan berbagai ragam penjelasan. Ya, memang pernyataan ini bisa disalahpahami, tapi dengan penjelasan Rohi Gerung orang harusnya paham bahwa dia tidak akan mengatakan Quran itu fiktif dalam arti bukan sesuatu yang nyata, tetapi kata fiksi itu mengisyaratkan sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diharapkan. Karena dalam hal yang terkait dengan apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang diharapkan terjadi, tapi banyak di antara harapan yang terjadi itu tidak terjadi karena manusia tidak menggunakan akal sehatnya sehingga tidak bisa menerjemahkan Al-Quran di dalam kenyataan. Orang Islam itu seharusnya menjadi orang yang baik, tetapi ada nggak orang Islam yang tidak baik? Ya, tentu saja kan, jawabannya ada. Intelektual Muslim itu seharusnya jujur. Ada nggak orang-orang yang disebut intelektual yang beragama Islam yang tidak jujur? Ya ada aja. Makanya Al-Quran memandu. Nah, salah satu yang saya baca misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ada pernyataan Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci yang disebut kitab Taurat waktu itu, karena ini terkait dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Dan ruhnya atau spiritnya ini sebenarnya pertanyaan untuk kita semua. Jadi kita ini seringkali menyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi kita sendiri tidak mau berbuat baik. Saya seringkali mendengar Mubarak itu ngomong saking semangatnya, semua diomongkan, tapi dirinya sendiri belum bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang diomongkan. Dan ini bisa saja terjadi pada diri saya. Saya kadang-kadang tersenyum ketika saya harus mengatakan sesuatu yang sebenarnya saya belum bisa melakukannya, tapi saya niatkan semua itu juga untuk beri nasihat pada diri saya sendiri, sehingga pengajian yang saya berikan di samping ini adalah tausiah untuk orang lain. Yang terpenting bagi saya justru ini menjadi tausiah bagi diri saya sendiri. Jadi kalau saya ngaji itu bukan berarti saya sudah baik, tapi saya ingin jadi orang baik dengan mengaji. Maka setiap pengajian saya di samping berisi nasihat-nasihat untuk banyak orang, juga berisi nasihat untuk diri saya. Dan itu yang terpenting di antara yang penting. Saya ingin menasihati diri saya dengan pengajian yang saya berikan, termasuk tulisan-tulisan saya. Jadi ribuan tulisan saya sejak mahasiswa yang dulu pernah digagas oleh teman-teman saya untuk diterbitkan, tapi tidak pernah terlaksana. Itu adalah perkembangan dari pemikiran-pemikiran saya terkait dengan ya pengalaman-pengalaman hidup saya. Saya menulis sejak saya menjadi mahasiswa. Tapi kalau menulis puisi sejak saya berada di Mu'alimin, saya sudah menulis puisi, meskipun puisi-puisi yang masih terlalu sederhana untuk dibaca orang. Tetapi karena puisi-puisi kamar itu saya yang tulis ya berdasarkan apa yang bisa saya tulis. Tapi kalau sudah pas ketika sudah mahasiswa, saya mencoba untuk menggagas sesuatu dengan tulisan-tulisan saya di koran. Ada koran yang menjadi langganan saya untuk menulis waktu itu. Yang paling banyak itu koran masa kini yang sekarang sudah tidak ada. Itu koran di mana saya banyak menulis. Saya masih ingat itu salah satu redaksinya adalah Mas Son Haji. Itu kawan saya, kakak kelas saya di Mu'alimin, yang mendorong saya untuk banyak menulis. Dan di perpustakaan IAIN sekarang UIN itu banyak tulisan-tulisan saya yang diarsipkan di sana. Dan ketika saya masuk ke perpustakaan, kemudian di perpustakaan IAIN, saya melihat tulisan saya banyak ada di situ dan dibaca banyak orang. Saya menulis banyak tentang persoalan budaya, persoalan pendidikan, persoalan hukum, persoalan Quran, persoalan sunnah, persoalan filsafat. Yang itu semua saya tulis berdasarkan pengalaman hidup saya dan ilmu yang saya pahami dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru saya dan juga hasil bacaan saya. Dan sampai saat ini saya masih menulis. Kayak ketika saya ditanya berapa tulisan Bapak sampai hari ini, ya ribuan dan tidak terhitung. Di internet bisa diakses tulisan-tulisan saya unggah, tapi tidak semua itu murid gagasan saya. Dalam banyak hal saya mengambil gagasan orang dan kemudian saya kemas ulang untuk menjadi gagasan-gagasan yang saya katakan kembali, tidak persis seperti apa yang dikatakan orang, tapi saya coba untuk saya urai, saya analisis dengan analisis saya yang sederhana untuk saya katakan kembali dengan gagasan-gagasan yang lebih saya yakini menjadi gagasan yang perlu saya jual. Nah, ketika saya membaca ayat ini, ada pertanyaan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ini menyadarkan pada saya, kenapa saya ini selalu mengatakan kepada orang supaya orang berbuat baik, sementara saya belum bisa berbuat baik seperti apa yang saya katakan. Dosa ini kabur maqtan Allah. Ini dalam bahasa Al-Quran juga begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akalmu untuk berpikir? Di dalam ayat lain, misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 10 dikatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab
yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Kali lagi pertanyaannya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memahami, apakah kamu tidak mengerti, apakah kamu tidak berpikir akal pikiranmu untuk memahaminya? Memahami apa? Memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadamu melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah itu telah diberi wahyu melalui malaikat Jibril. Untuk siapa? Untuk kita semua. Tetapi kita seringkali lupa untuk membaca dan memahaminya. Saya punya murid-murid dari pesantren Hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu kan bukan orang yang sekedar membaca dan menghafal Al-Quran, tapi menjadikan Al-Quran sebagai panduan di dalam hidupnya. Sehingga dia menjadikan Al-Quran sebagai ibrah, untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dia katakan, harus dia katakan sebagai pedoman hidupnya. Sehingga seorang yang disebut Hamalatul Quran itu membawa Quran untuk menjadi Al-Quran yang hidup di dalam diri pribadinya. Nah, ini yang selalu saya coba renungkan. Saya ini sering membaca Quran, tapi jauh mana saya telah menerjemahkan Al-Quran itu dalam perilaku saya. Apakah cara berpikir saya itu sudah Qurani? Sikap dan perilaku saya itu apakah sudah Qurani? Ternyata begitu saya renungkan, banyak yang belum. Artinya saya masih belum berhasil, saya masih gagal untuk bisa menerjemahkan Al-Quran dalam cara berpikir saya, cara bersikap saya, cara bertindak saya, dan saya harus selalu memperbaiki diri. Dan sekarang ini saya sedang mencoba menulis sesuatu yang menurut saya itu harus saya sampaikan dengan gagasan-gagasan yang lebih membumi. Ya, banyak hal yang perlu saya tulis, tapi ada satu hal yang menurut saya itu perlu saya sampaikan, yaitu bagaimana kita memahami kebenaran dari Allah yang kemudian diterjemahkan Rasulullah sebagai sebuah tindakan sehingga menjadi bagian dari akhlak beliau. Nah, ketika Aisyah istri Rasulullah itu ditanya tentang akhlak Rasulullah, jawabannya kan ringkas, karena khuluqul Al-Quran. Bahasa gampangnya, Rasulullah itu kan Al-Quran yang hidup, the living Quran. Jadi kalau kita ingin melihat Al-Quran itu hidup di dalam perilaku seorang, lihatlah Rasulullah. Rasulullah itu punya cara berpikir, cara berucap, cara mengatakan sesuatu, cara bersikap dan bertindak. Itu semua selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran. Sehingga nilai-nilai Quran itu menjadi sesuatu yang membuat dirinya itu menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul mau beribadah kepada Allah dengan benar, dan sebagai seorang khalifah yang betul-betul hadir untuk memakmurkan bumi dengan kemampuan dia yang telah diberikan Allah pada dirinya. Rasulullah itu sebagai intelektual, dia intelektual sejati, luar biasa. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, sebagai seorang intelektual sejati, karena ilmunya itu menyatu dalam tindakannya. Dia punya integritas yang luar biasa. Sebagai seorang pendidik, dia pendidik sejati. Sebagai seorang suami, dia suami sejati. Sebagai seorang bapak, dia menjadi seorang bapak sejati. Sebagai seorang pemimpin, dia seorang pemimpin sejati. Karena apa? Dia terjemahkan Quran itu di dalam perilakunya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat, dan sebagai apapun dan siapapun. Sehingga Rasulullah itu utuh sebagai pribadi yang menerjemahkan Quran di dalam dirinya. Ketika dia itu berbuat sesuatu, semua tindakannya itu disebut tindakan yang Qur'ani. Karena apa? Quran hidup di dalam diri pribadinya. Sehingga dikatakan karena khuluqul Quran, akhlaknya itu Quran. Karena sifat yang melekat pada diri Rasulullah itu kemudian menyatu menjadi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang semua itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Quran menyatu di dalam dirinya, bahasa saya, Quran itu melekat pada pribadinya, sehingga apapun yang dikerjakan Rasulullah itu Quran. Dan itu yang seharusnya terjadi pada diri kita. Dan ketika kita berpikir dengan akal sehat kita, seharusnya kita itu menjadikan Quran sebagai sumber yang tidak boleh kita abaikan di dalam mengembangkan pemikiran kita. Bersahabat dengan Quran, Al-Quran itu artinya, ini meminjam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, selalu membaca Quran, merenungkan isinya, dan kemudian menerjemahkan di dalam tindakan. Itu yang disebut dengan tadabbur. Menadabburi Al-Quran itu artinya kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kita renungkan maknanya, dan kemudian kita terjemahkan Quran itu dalam perilaku, karena kita bisa mengambil pelajaran dari hasil bacaan kita terhadap Al-Quran. Sehingga sunnah yang hidup pada diri kita itu seperti sunnah yang hidup pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah itu betul-betul menerjemahkan Al-Quran di dalam sunnahnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Lagi-lagi kalau kita bicara tentang akal, arti penting akal di dalam kehidupan kita di dalam Islam itu harus hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran itu telah membawa umat manusia itu pada sesuatu yang bermakna, membawa umat Islam terdahulu pada kemuliaan hidupnya, sehingga kejayaan umat Islam itu terjadi sebagai akibat dari penerjemahan Al-Quran oleh umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan ini yang dulu pernah saya sampaikan ya, seorang jurnalis ya, yang kemudian menulis, namanya Amir Syakib Arsalan, yang judul tulisannya itu Limada Takhorul Muslimun wa limada taqaddama ghairuhum. Tulisannya itu kan menyatakan bahwa di ketika Quran itu hadir, dia akan menjadi sesuatu yang menyejarah, menjadi sesuatu yang betul-betul unggul dan mencerahkan. Jadi orang-orang Islam itu menjadi terpuruk hanya karena dia meninggalkan Quran. Dan kalau dia ingin maju, dia harus mengerjakan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dan kata Amir Syakib Arsalan, itu terjadi justru pada kaum non-muslim. Limada taqaddama ghairuhum, itu karena mereka menerjemahkan Quran di dalam hidupnya, meskipun mereka itu tidak punya sesuatu yang di dalam Al-Quran itu dikatakan meyakininya, tetapi mereka mengerjakan apapun sesuai dengan prinsip Al-Quran. Kerja keras mereka, disiplin kerja mereka, kesungguhan mereka, dan bagaimana mereka itu membangun integritas, itu sangat Qurani. Sementara ketika orang Islam itu meninggalkan Al-Quran, spiritnya adalah spiritnya justru berseberangan dengan spirit yang ditawarkan Al-Quran, mereka itu akan menjadi orang-orang yang kalah. Kita ini menjadi pecundang karena meninggalkan Al-Quran. Dan kalau kita ingin menjadi pemenang, ayo kita bawa Al-Quran, dijadikan diri kita menjadi hamalatul Quran, tidak hanya sekedar membaca dan menerjemahkan dalam pengertian harfiah, tapi mencoba untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran di dalam seluruh kehidupan kita. Bagi umat Islam yang unggul pada waktu itu, akal itu merupakan karunia Allah yang disyukuri dan harus dijadikan sebagai alat untuk memperdayakan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dalam khazanah keilmuan Islam misalnya, akal itu bisa menyokong kemajuan ilmu pengetahuan yang sinarnya terpancar ke seluruh dunia, dengan tradisi keilmuan yang pada waktu itu luar biasa berjalan. Kita ingat ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam itu mewakili tradisi keilmuan yang luar biasa. Sebagaimana tradisi keilmuan barat yang saat ini menjadi unggul itu karena mereka punya semangat ilmu yang tinggi, mereka punya integritas untuk menjadikan dirinya itu menjadi seorang ilmuwan yang betul-betul bekerja untuk mencari dan mengamalkan ilmunya. Sehingga penelitian-penelitian dunia barat itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena apa? Mereka punya integritas. Dan sementara di dunia muslim termasuk Indonesia, tradisi keilmuan muslim itu kan masih menjadi proses yang ada di pinggiran. Mereka belajar memang ya, tetapi tidak serius. Mereka meneliti itu untuk proyek aja, penelitian by project, bukan penelitian yang disadari untuk mengembangkan ilmu, dan pada saatnya mengembangkan ilmunya itu pengembangan ilmunya itu betul-betul memberi manfaat, baik secara keilmuan, secara teoretik maupun dalam praktek kehidupan. Bahkan dana-dana penelitian itu seringkali mubazir hanya karena digunakan untuk penelitian-penelitian yang tidak terlalu banyak berguna. Yang terpenting adalah sudah meneliti titik dan mendapatkan pengakuan dari lembaga yang bisa mengakui dan bahkan menjadi angka kredit. Itu tidak seluruhnya buruk ya, tetapi alangkah baiknya kalau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan muslim, intelektual muslim itu menjadi penelitian yang disadari untuk kemaslahatan dirinya dan umat manusia, karena ilmu yang dia gunakan itu betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya selalu mengatakan dalam bahasa yang sederhana, akal itu jangan dibenturkan dengan agama, tetapi justru akal menjadi mitra sejati yang tidak akan terpisahkan dengan keberagaman kita. Akal itu akan mendorong umat manusia untuk selalu bersikap konsisten di dalam kegiatan tafakkur fiddin, memahami agama dan melaksanakan pemahaman agama itu dalam kehidupan. Bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita menghayati, dan bagaimana kita memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, itu
akan hanya bisa dilakukan ketika kita menggunakan akal kita itu dengan sebenar-benarnya. Dengan jasa akal, kita akan bisa melepaskan diri dari perilaku taklid misalnya, untuk hal-hal yang tidak berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak akan menjadi muqallid. Meskipun dalam bahasa para ulama menjadi muqallid itu penting. Saya katakan, kalau bertaklid itu menjadi budaya, itu akan membuat kita jumud. Kita mandek, kita mengalami stagnasi yang luar biasa. Dan Islam tidak menganjurkan itu. Idealnya, semua orang itu menjadi mustahid idealnya, tetapi itu saja dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Sehingga saya katakan, tindakan dan sikap yang terkait dengan taklid itu adalah sebuah tindakan yang tidak ideal. Islam mencela umatnya untuk bersikap seperti itu, karena pada saatnya orang yang berperilaku taklid, muqallid itu tidak mau menggunakan akalnya, dan apalagi tidak mau mengkritisi siapapun yang ditakliti, siapapun yang diikuti. Semua pendapat orang yang diikuti itu telah mentah-mentah sebagai pendapat yang dianggap benar. Nah, termasuk di dalam beribadah, paham-paham dan ya, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang saat ini itu semakin banyak. Tidak sedikit di antara kelompok-kelompok itu yang mengelompok dengan didasarkan pada taklid yang semakin menjadi-jadi. Padahal tidak seharusnya mereka itu bertaklid, dan bahkan fanatisme kelompok, ya, ta'assub, hizbiyah itu seharusnya tidak terjadi. Saya orang Muhammadiyah, tapi saya Muhammadiyah dengan sikap kritis, dan itu yang selalu saya lakukan. Saya seringkali mengkritisi pendapat-pendapat para ulama di Muhammadiyah, termasuk saya kadang-kadang mengkritisi pendapat Masjid Tarjih untuk diri saya, bukan untuk saya sebarluaskan. Dan saya tidak 100% langsung setuju dengan pendapat-pendapat dari orang-orang di Masjid Tarjih. Saya pernah berada di sana dan saya mencoba untuk belajar banyak. Saya banyak diam, tapi dalam diam saya banyak belajar. Ternyata saya harus bersikap kritis selamanya. Tentang canggihnya sistem teknologi informasi yang sekarang ini saya pahami sebagai sesuatu yang bisa saya gunakan untuk belajar. Sekarang sudah saatnya saya gunakan sebagai baik-baiknya untuk membuat sikap kritis saya itu kemudian mengalir menjadi kecerdasan untuk berpendapat dengan akal sehat saya. Dan saat ini saya ingin membimbing diri saya untuk bisa mengatakan yang benar itu benar, dan yang saya salah itu dengan kemampuan saya berpikir. Saya masih ingat ketika saya mencoba mengajar tafsir, saya pernah mengajar tafsir pada satu ayat yang saya kutip, yaitu pada surat Al-Isra ayat 36. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, tidak bisa kau pertanggungjawabkan ilmiah, yang kau tidak punya pengetahuan tentang itu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Di sini dikatakan as-sam'a, al-basara, dan fu'ad. Ya. Karena ketika kita bicara telinga sebagai sesuatu yang kita gunakan sebagai alat mendengar, disebutnya bukan dengan kata telinga dalam bahasa Arab udhun, tetapi as-sam'u. Al-ain itu yang arti mata, ketika disebut sebagai sesuatu yang fungsional itu disebut dengan basar. Al-qalb itu secara fungsional disebut dengan al-fuad. Artinya apa? Hati yang sudah bersifat fungsional. Disinilah kemudian setiap pendengaran manusia, setiap penglihatan manusia, dan hati manusia itu akan diminta pertanggungjawaban ketika dia gunakan untuk berpikir. Dan pada saat mereka tidak mau berpikir dengan akalnya, maka boleh jadi pendengaran, penglihatan, hati kita itu akan menjadi sesuatu yang beku, dan pada saatnya ketika memancarkan sesuatu akan terpancar sesuatu yang tidak baik. Maka sikap taklid itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita jadikan sebagai sesuatu yang kita anggap selesai, bukan sesuatu yang ideal. Memang orang awam itu sulit untuk tidak bertaklid, tapi jangan pernah berhenti menjadi orang awam. Jadilah menjadi khawas, bahkan khawasul khawas. Kita itu adalah orang yang harus berjuang terus-menerus menjadi khawas dan khawasul khawas. Jangan puas menjadi orang awam.
Dan oleh karena itu, akal tidak bisa kita biarkan untuk tidak kita fungsikan. Kalau akal tidak bisa kita gunakan atau tidak kita gunakan sebagai alat untuk memahami sesuatu yang datang dari Allah, boleh jadi nanti keberagaman kita pun akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Akal itu mendapatkan tempat mulia di sisi Allah ketika digunakan oleh manusia untuk berpikir. Dan siapapun yang bisa memanfaatkannya dengan baik, insya Allah dia akan mencapai derajat mulia, karena betapapun orang yang beriman itu hanya akan mendapatkan kemuliaan ketika menggunakan akalnya untuk berpikir, dan perasaannya akan melahirkan amal soleh yang bermacam-macam. Dan semua orang punya potensi yang sama untuk bisa menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dirinya akan bisa menjadi orang yang berguna bagi dirinya dan banyak orang, termasuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya, karena semua itu didasarkan pada kemampuan dirinya untuk berpikir dan berpikir dalam rangka untuk menerjemahkan firman-firman Allah, termasuk ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ringkasnya mari jangan pernah kita tidak berpikir. Jadikan diri kita sebagai orang yang menggunakan akal sehat kita untuk selalu berpikir dan bersikap kritis terhadap semua, sehingga pemikiran-pemikiran kita akan menjadi pemikiran-pemikiran yang berfaedah, berguna, bermanfaat untuk diri kita dan semua orang yang berinteraksi dengan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan berpikir benar kita akan mendapatkan kebenaran, dengan berpikir secara baik kita akan dapat kebaikan, dengan berpikir secara tepat kita akan mendapatkan sesuatu secara proporsional, dan pada saatnya proporsionalitas dari apa yang kita hasilkan itu akan menghasilkan sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat pada diri kita dan pada semua orang fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.